Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Amma ba'd, hayyakumullah ayyuhat tullab. Puji dan syukur kita berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Ialah Zat yang memberikan kita seluruh kenikmatan-kenikmatan yang bisa kita rasakan, bahkan terkadang tidak bisa kita rasakan. Karena nikmat dari Allah, kenikmatan-kenikmatan tersebut, kita sebagai hamba-hamba Allah, makhluk ciptaan Allah, tidak bisa terlepas dari itu semua. Tayyib, insyaallah pada pertemuan atau pada pekan kali ini kita kembali lanjutkan pelajaran nahwu kita. Pelajaran nahwu kita yang mana kita sudah selesai membahas tentang al-i'rab wal bina. Al-i'rab wal bina ini sudah selesai kita bahas, dan kita juga sudah masuk kepada pembagian isim kepada tiga bagian, tiga jenis, tergantung dari dilihat, ditinjau dari sisi volumenya ya. Mufrad, mutsanna, jamak. Mufrad 1, mutsanna menunjukkan 2, jamak menunjukkan 3. Itu sudah selesai, dan kita masuk ke pembahasan halaman ke-30, babu ma'rifati alamatil i'rab, bab mengenal tanda-tanda i'rab. Yang mana kemarin atau di antara pelajaran-pelajaran sebelum ini kita ada menyinggung sedikit tentang tanda-tanda i'rab. Yang mana tanda-tanda i'rab, ar-raf'u tanda aslinya itu ad-dhammah, an-nasbu tanda aslinya itu al-fathah, al-khafdu tanda aslinya kasrah, kemudian al-jazmu tanda aslinya sukun. Itu disentil sedikit. Sekarang kita bahas fokus untuk tanda-tanda i'rab tersebut. Apakah benar tanda-tanda rafa', tanda untuk rafa' hanya dhammah atau ada yang lainnya? Kita ulang sedikit karena kita mau masuk ke pembahasannya. Qala al-musannif, pengarang kitab Ajrumiyah, berkata, babu ma'rifati alamatil i'rab, bab mengenal tanda-tanda i'rab. Mana i'rab ada ar-rafa', ada al-nasab, ada al-khafad, ada al-jazm. Kita bahas masing-masing. Lirraf'i arba'u alamat, katanya. Untuk rafa' itu ada 4 tanda. Ad-dhammah, berarti dhammah tanda asli. Wal waw merupakan tanda untuk rafa' juga. Al-alif sebagai tanda rafa' juga, an-nun juga sebagai tanda rafa'. Wadih? Kita bahas satu persatu ad-dhammah. Di mana kita bisa dapatkan ad-dhammah sebagai tanda rafa'. Fa amma ad-dhammah fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'. Adapun dhammah sebagai ia menjadi tanda untuk rafa' di 4 tempat. Pertama fil ismil mufrad, kemudian jam'it taksir wa jam'il muannatsis salim wal fi'lil mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Ini 4 tempat di mana kita bisa dapatkan bahwasanya dhammah sebagai tanda untuk rafa'. Fil ismil mufrad, fi jam'it taksir, fi jam'il muannatsis salim, fil fi'lil mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Kita buat contohnya masing-masing. Fil ismil mufrad, apa contohnya? Gampang contohnya, al-kitabu atau kitabun. Jelaskan ada dhammah di situ, bu atau bun,
Jelas? Taib. Contoh jamak taksir. Contohnya apa? Al-kutubu. Al-kutubu. Mana dia dhammahnya? Bu. Atau kutubun, bun. Ada dhammah di situ. Wa jam'il muannatsis salim, jamak muannas salim contohnya muslimatun, ada tun. Tahu? Al muslimatu, ada tu. Dhammah di situ jelas, ada jelas dhammah. Kemudian wal fi'lil mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Apa contoh fi'il mudhari'? Contohnya yaktubu. Yaktubu. Ini fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan suatu apapun di akhirnya. Yaktubu. Bu ada dhammah di situ jelas. Ini 4 tempat yang mana dhammah menjadi tanda untuk rafa'. Kemudian berikutnya al-waw sebagai tanda rafa' juga. Wa ammal waw fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'ain. Adapun waw menjadi tanda untuk rafa' di 2 tempat. Yang pertama fi jam'il mudzakkaris salim wa fil asma'il khamsah. Di jamak mudzakkar salim dan di asmaul khamsah. Contohnya apa jamak mudzakkar salim? Muslimuna. Muslimuna. Ada waw di situ. Waw di situ sebagai tanda rafa'. Waw yang ada di muna itu sebagai tanda rafa'. Fi asmail khamsah. Mana dia asmaul khamsah itu? Ini dia. Wahya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dzu malin. Bu ni waw di sini sebagai tanda rafa', khu waw di sini sebagai tanda rafa', hamu mu di sini sebagai tanda rafa', fu sebagai tanda rafa' wawnya, dzu sebagai tanda rafa' wawnya. Sebagai tanda rafa'. Maksudnya apa? Kalau dia tidak marfu', tidak rafa' atau nasab misalnya, maka dia tidak ada waw ini, berubah wawnya nanti. Nanti contoh yang lainnya ada. Wa ammal alif, adapun alif fatakunu alamatan lirraf'i fi tathniyatil asma'i khassatan. Adapun alif ia sebagai tanda untuk rafa' di mana? Di isim-isim yang musanna khususnya. Isim-isim yang musanna. Apa contoh isim musanna? Satu aja. Kitabun, kitabani. Kitabani, qalamani, maktabani, ustadzani, darsani, ainani, yadani, rijlani. Perhatikan, kitabani. Ada alif di situ, bani. Alif itu sebagai tanda rafa'. Wadih? Sebagai contoh-contohnya yang Ustaz sebutkan itu dibuat. Kalau bisa dilingkari yang mana yang dimaksud itu dilingkari tanda-tandanya. Biar cepat fahamnya. Terakhir, wa amman nun fatakunu alamatan lirraf'i. Adapun nun sebagai tanda untuk rafa' di mana? Fil fi'lil mudhari' idza tasala bihi dhamiru tathniyah au dhamiru jam'in au dhamirul muannatsatil mukhatabah. Adapun nun menjadi tanda untuk rafa' di mana di fi'il mudhari yang bersambung akhirnya dengan dhamir untuk 2 orang atau dhamir untuk jamak atau dhamir untuk lawan bicara perempuan. Contohnya apa? Dhamir untuk 2 orang fi'il mudhari yang bersambung akhirnya untuk dhamir untuk 2 orang. Yadribani, yadribani. Nun di akhir itu sebagai tanda rafa'. Itu untuk dhamir tathniyah atau dhamiru jam'in. Apa contohnya? Yadribuna. Yadribuna, bukan waw ya, nun di akhir. Yadribuna. Na di akhir itu sebagai tanda rafa'. Au dhamirul muannatsatil mukhatabah, dhamir untuk lawan bicara perempuan. Apa contohnya? Taf'alina. Taf'alina. Nah di ujung itu sebagai tanda rafa'. Maksudnya apa? Kalau dia tidak posisi rafa', maka nunnya ini bisa saja berubah ataupun hilang. Ini pembahasan berikutnya. Taib.
Wadih untuk dhammah ya, 4 posisi ini harus diingat apa 4 posisi. 4 tanda ini harus diingat untuk rafa, yaitu tanda dhammah, kemudian waw, kemudian alif, kemudian nun. Ini harus diingat. Kalau bisa diingat sama contoh-contohnya sekalian. Begitulah agar kita faham pelajaran nahwu. Kalau enggak tahu contohnya maka nanti ditakutkan hilang, enggak faham sama sekali. Untuk dhammah selesai. Sekarang untuk apa lagi? Nasab. Untuk nasab. Walin nasbi khamsu alamat. Dan untuk nasab ada 5 tanda. Kalau rafa ada 4 tanda, untuk nasab ada 5. Apa-apa saja? Yang pertama tentu al-fathah, yang kedua al-alif, yang ketiga al-kasrah, yang keempat al-ya, yang kelima hadzfun nun. Hadzfun nun. Jelas? Perhatikan. Ini harus ingat ini. Lin nasbi khamsu alamat. Untuk nasab ada 5 tanda. Yang pertama al-fathah, yang kedua al-alif, yang ketiga al-kasrah, yang keempat al-ya, yang kelima hadzfun nun. Setiap masing-masing ini kita akan berikan contohnya sesuai di tempat-tempatnya. Fa ammal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fi thalathati mawadhi. Adapun fathah ia merupakan tanda untuk nasab di 3 tempat. Fathah sebagai tanda untuk nasab di 3 tempat. Yang pertama fil ismil mufrad, di isim mufrad. Isim mufrad apa contohnya? Contoh di sana tadi kitabun atau al-kitabu. Kalau ini bisa juga kitaban atau al-kitabah. Ada fathahnya. Yang kedua fi jam'it taksir, di jamak taksir. Apa jamak taksir dari kitab? Oh, kutubun. Maka sebagai tanda untuk nasab, fathah sebagai tanda untuk nasab di isim mufrad atau di jamak taksir al-kutuba atau kutuban, ada kan fathah di situ. Baik. Yang ketiga wal fi'lil mudhari' idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Yang ketiga ini tempatnya fathah sebagai tanda untuk nasab di fi'il mudhari' yang dimasuki oleh pekerja yang menasabkan fi'il itu dan fiilnya belum bersambung dengan suatu apapun. Jadi fiilnya berubah menjadi mansub karena ada sesuatu pekerja yang masuk, pengaruh yang masuk. Atau dalam bahasanya adawatun nasbi. Sehingga fiilnya menjadi mansub dengan fathah. Catatannya harus fiil mudhari tidak boleh bersambung dengan suatu apapun. Contohnya apa? Lan yaf'ala, lan yaktuba, ba. Ada fathah di situ. Jadi 3 tempat inilah kita bisa dapatkan fathah sebagai tanda untuk nasab. Wa ammal alif, adapun alif fatakunu alamatan lin nasbi, sebagai tanda, menjadi sebagai tanda untuk nasab di mana-mana saja. Fil asma'il khamsah, di isim khamsah, di asma'ul khamsah. Yang tadi yang abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Ini alif sebagai tanda untuk nasab di asma'ul khamsah. Berarti apa? Ra'aitu abaka wa akhaka wa hamaka wa faka wa dzamalin, seluruhnya pakai alif karena dia pada posisi nasab. Maka nasabnya asmaul khamsah menggunakan alif, sehingga alif menjadi tanda untuk nasab di asmaul khamsah. Itu kata-katanya dibalik aja. Alif sebagai tanda untuk nasab di asmaul khamsah. Contoh ra'aitu abaka, akhaka, hamaka, faka, dzamalin. Faka dzamalin. Jelas?
itu sudah dua. Al-fathah takunu alamatan lin nasbi. Al-alif takunu alamatan lin nasbi di asmaul khamsah. Kemudian al-kasrah fatakunu alamatan lin nasbi fi jam'il muannatsis salim. Kasrah sebagai tanda nasab di jamak muannas salim saja. Jadi kalau ada jamak muannas salim pada posisi nasab, maka nasabnya menggunakan kasrah. Contoh, ra'aitul muslimata atau ra'aitul muslimati. Ra'aitul muslimati yang benar pakai kasrah. Kenapa? Karena dia jamak muannas salim. Ini harus diingat baik-baik. Wadih? Wa ammal ya, adapun ya, fatakunu alamatan lin nasbi fit tathniyati wal jam'i. Adapun ya, ia menjadi sebagai tanda untuk nasab di dua tempat. Pertama di musanna, yang kedua di jamak. Maksudnya jamak apa ini? Jamak mudzakkar salim. Contohnya apa? Contoh ini tanda untuk nasab ya. Contohnya kitabaini. Nah, kalau nak rafa'nya kan kitabani. Kalau nasabnya kitabaini, ya dia di situ. Ya di situ sebagai tanda untuk nasab. Contoh jamak mudzakkar salim, contoh gampang. Muslimuna, itu keadaan rafa' tadi kita contohkan. Nasabnya bagaimana? Muslimina. Nah, seperti itu. Ada ya, ya itulah sebagai tanda nasabnya. Kitabaini muslimina. Wadih? Yang terakhir yang kelima sebagai tanda nasab hadzfun nun. Wa amma hadzfun nun fayakunu alamatan lin nasbi. Adapun hadzfun nun, menghapus nun, menjadi tanda untuk nasab fil af'alil khamsah allati raf'uha bi thabatin nun. Fil af'alil khamsah allati raf'uha bi thabatin nun. Terdapat pada af'alul khamsah. Jadi ada asmaul khamsah, ada af'alul khamsah. Yang mana af'alul khamsah ini rafa'nya dia dengan thubutun nun, dengan tetapnya nun di fi'il tersebut, di af'al tersebut. Adapun kalau dia mansub dia fi halatin nasbi, dalam keadaan nasab, maka nunnya itu dihapuskan. Makanya dia sebagai tanda nasab, hadzfun nun, dihapuskan nun. Apa-apa saja af'alul khamsah? Dengarkan ini kalau bisa catat. Yaf'alani, taf'alani, taf'aluna. Ulang. Yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna, taf'alina. Jelas? Saya ulangi, af'alul khamsah ada 5. Yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna, taf'alina. Hadzfun nun, seluruh nun di ujung fi'il-fi'il yang Ustaz sebutkan itu kalau dia dalam keadaan nasab, maka seluruh nunnya dihapuskan. Makanya hadzfun nun di sini sebagai tanda untuk nasab. Contoh, fi'il itu kalau ada watun nasbi yang masuk, adanya pekerja yang masuk sehingga fi'ilnya berubah menjadi nasab. Lan yaf'ala. Enggak ada nunnya. Tadi kan yaf'alani. Karena ada lan jadi lan yaf'ala. Seperti itu. Wadih? Insyaallah nanti akan ada penjelasannya lagi. Rafa' sudah, nasab sudah, sekarang khafad. Lil khafdi 3 alamat. Untuk khafad itu ada 3 tanda. Yang pertama al-kasratu, yang kedua al-ya, yang ketiga al-fathah. Ini sebagai tanda khafad. Al-kasrah tanda asli, al-ya turunannya, al-fathah juga turunannya. Cabang atau cabang.
Fa ammal kasrah, adapun kasrah, fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi. Dan adapun kasrah, ia menjadi tanda untuk khafad di 3 tempat. Yang pertama di fil ismil mufradil munsharif. Fil ismil mufradi al munsharif. Fil ismil mufrad al munsharif. Di sini jelaskan penjelasan tentang al munsharif apa. Atau penjelasan lanjutannya enggak perlu kita. Kalau mau silahkan dibaca. Fil ismil mufradil munsharif, yang kedua wa jam'it taksiril munsharif, yang ketiga wa jam'il muannatsis salim. Sebagai tanda untuk kasrah, sebagai tanda untuk khafad di 3 tempat. Pertama fil ismil mufradil munsharif, fi jam'it taksiril munsharif wa jam'il muannatsis salim. Wa ammal ya fatakunu alamatan lil khafdi. Adapun ya, ini kita contohkan. Fil ismil mufradil munsharif gampang contohnya al-kitabi. Jamak taksir al-munsharif gampang al-kutubi. Wa jam'il muannatsis salim gampang al-muslimati. Seluruhnya makhfud atau khafadnya menggunakan kasrah. Kalau ada huruf jar di depannya maka dia kasrahnya dengan makhfudnya, khafadnya dengan kasrah. Seperti ilal muslimati, fil kutubi, bil kutubi. Seperti itu. Wa ammal ya, adapun ya, fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi. Adapun ya menjadi tanda untuk khafad di 3 tempat juga. Pertama fil asma'il khamsah, kemudian fit tathniyah wal jam'i. Contoh fil asma'il khamsah, ya menjadi tanda khafad, gampang. Ila abika. Nah, ada ya di situ sebagai tanda khafad. Ila abika, ila akhika, ila hamika, ila fika, ila zimalin. Sepertinya seluruhnya pakai ya sebagai tanda untuk khafad. Fit tathniyati wal jam'i, untuk musanna dan juga jamak sama. Contoh fil kitabaini, fil muslimina. Nah, ini seluruhnya pakai ya sebagai ya di situ sebagai tanda untuk khafad. Tadi ya sebagai tanda nasab ada juga Ustaz. Muslimina, kitabaini. Gimana cara membedakannya? Gampang cara membedakannya. Kalau musanna dan jamak tidak bisa dibedakan karena apa? Karena musanna dan jamak nasab dan khafadnya dia, mansub dan makhfudnya dia di majrur menggunakan ya. Jadi sama persis. Wadih? Sama persis. Selesai itu. Jadi perbedaannya dengan nasab ketika dalam keadaan nasab dan ketika keadaan khafad khusus untuk musanna dan jamak enggak ada bedanya, sama-sama menggunakan ya. Ingat itu baik-baik. Wa ammal fathah, adapun fathah, fatakunu alamatan lil khafdi fil ismil ladzi la yansharif. Adapun fathah, dia menjadi tanda untuk khafad di satu tempat saja, yaitu fil ismil ladzi la yansharif. Di isim atau dalam bahasanya yang terkenal mamnu' minas sarf. Di isim yang tidak dimasuki oleh tanwin. Alladzi la yansharif as-sarfu at-tanwin. Di isim yang tidak bisa dimasuki tanwin. Apa-apa saja syaratnya isim yang tidak alladzi la yansharif Ustaz? Ada persyaratannya sendiri. Ada persyaratannya sendiri atau ada sebab yang menjadikan isim itu tidak la yansharif dia. Wadih? Contohnya apa? Isim alladzi la yansharif gampang. Contohnya seperti
nama orang selain nama orang Arab seperti Ibrahim contohnya. Ibrahim. Maka Ibrahim ini kalau kita ingin khafatkan dia, maka khafatnya menggunakan fathah. Contoh, ji'tu ila Ibrahimi atau ma? Di sini harus dia pakai fathah karena di sini katakan al-fathah fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladzi la yansarif. Fathah sebagai tanda untuk khafat di isim yang la yansarif. Makanya jitu ila Ibrahim yang benar, kalau Ibrahimi salah. Baik. Wadah? Atau contoh lain Makkah. Makkatu. Makkah kita contohkan zahabtu ila Makkati atau ta atau tu. Zahabtu ila Makkata. Karena dia isim la yansarif. Jelas ya? Sedikit lagi. Walil jazmi alamatan. Adapun untuk jazam ada dua tanda, as-sukun wal hadzaf. As-sukun wal hadzaf. Gampang diingat. Lil jazam ada dua tanda, as-sukun wal hadzaf. Sukun jelas, hadzaf maksudnya dihapuskan. Fa amma sukun fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'is sahihil akhir. Adapun sukun menjadi tanda untuk jazam di mana di fi'il mudhari' yang sahihil akhir. Akhirnya itu sahih. Fi'il mudhari' yang sahih akhirnya. Maksudnya di akhir fi'il mudhari' itu tidak ada huruf-huruf yang sakit seperti alif, seperti waw, seperti ya. Selain tiga huruf ini di akhirnya maka seluruhnya itu sahihul akhir. Contoh yaktubu, yajlisu, seperti itu. Jadi kalau dia jazam dia pakai sukun seperti lam yajlis atau la tajlis, la taktub, pakai sukun di akhirnya. Itu contohnya ya. Ammal hadzaf, adapun hadzaf fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari' al mu'tallil akhir. Wa fil af'alil khamsah allati raf'uha bi thabatin nun. Jadi adapun hadzaf ia sebagai tanda untuk jazam, hadzaf sebagai tanda untuk jazam di dua tempat. Pertama di fi'il mudhari yang mu'tallul akhir. Di akhirnya itu ada huruf-huruf yang sakit yang tiga Ustaz sebutkan tadi, alif, waw dan ya di akhir fi'il mudhari'nya. Seperti apa? Jara yajri. Yajri. Kalau dia jazam yajri. Enggak ada ya di akhirnya. Yajri. Lam yajri. Ishtara yashtari. Lam yashtari. Enggak ada ya-nya di situ, dihapuskan ya-nya. Makanya dikatakan hadzaf sebagai tanda untuk jazm. Karena dia mu'talul akhir, dengan catatan fi'il mudhari yang mu'talul akhir dia ya. Itu yang pertama. Yang kedua af'alul khamsah. Af'alul khamsah jazmnya dengan menghapus juga. Apa yang dihapus? Nun di akhir. Contoh lam yaf'ala. Lam yaf'alu. Hadzaf, dia hadzaf akhirnya. Dihapus di akhirnya. Seperti itu. Itu yang perlu diingat. Contohnya udah Ustaz sebutkan, asyarh, syarahnya taqaddama anna aqsamal i'rab arba'ah. Telah kita lewati, telah berlalu bahwasanya bagian i'rab, pembagian i'rab ada empat. Ada empat, yaitu ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wal jazmu. Pembagian i'rab ada empat. Yang pertama ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wal jazmu. Walikulli wahidin min hadhil arba'ah mawadhi' takhtassu bihi wa alamatun tadullu alaihi. Dan setiap empat ini, dan di setiap empat bagian i'rab ini memiliki tempat-tempat khusus
dan tanda-tanda yang menunjukkan tempat itu. Tanda-tanda yang menunjukkan kepada salah satu dari empat tanda jenis-jenis i'rab ini. Pembagian i'rab ini. Ulangi, bahwasanya pembagian i'rab ada kepada empat bagian, yaitu rafa, nasab, khafad, jazm. Setiap pembagian itu memiliki tempat-tempat tersendiri, tempat-tempat khusus. Rafa ada tempat-tempatnya, nasab, khafad, jazm ada tempatnya masing-masing, dan memiliki juga tanda-tanda tersendiri yang menunjukkan kepadanya. Ada tanda-tanda rafa, ada tanda-tanda nasab, ada tanda-tanda yang menunjukkan khafad, ada tanda-tanda yang menunjukkan jazm. Masing-masing memiliki tanda-tanda. Yang mana tanda-tanda tersebut sudah kita bahas di atas. Adapun sekarang di bawahnya adalah penjelasannya biar lebih jelas, beserta contoh ada di sini. Jadi udah Ustaz contohkan di atas, di sini juga ada contohnya. Semoga biar lebih paham. Tayyib, sampai di sini saja yang bisa Ustaz jelaskan, semoga bisa difahami. Adapun untuk kedepannya, kalau bisa dimurojaah dari sekarang hafalannya, nahunya ini beserta contoh pengertiannya, karena sudah dekat ulangan tengah semester. Jadi dipersiapkan baik-baik ya. Kalau ada yang tidak paham maka ditanyakan. Insyaallah sebentar lagi akan antum menghadapi ulangan. Adapun latihan-latihan yang diperintahkan nanti itu Ustadz minta dan diperlukan. Jadi segera yang belum menyiapkan disiapkan. Belum menyiapkannya untuk disiapkan dari sekarang. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma, doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.